Pernah nggak kalian mikir, kenapa Muhammadiyah bisa bertahan lebih dari 100 tahun, tapi tetap relevan sampai sekarang? Gerakannya ada di mana-mana, sekolah, rumah sakit, universitas, panti asuhan, sampai aksi kemanusiaan di berbagai bencana. Tapi, meskipun luas banget, semuanya punya satu napas yang sama, Islam yang berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Anjani Putri, mahasiswa yang juga bagian dari keluarga besar Muhammadiyah. Di kampus, saya sering lihat sendiri bagaimana semangat Muhammadiyah itu terasa di mana-mana. Dari cara dosen mengajar, teman-teman berorganisasi, sampai kegiatan sosial yang terus berjalan tanpa henti. Dan kadang saya mikir, apa sih yang bikin gerakan ini bisa konsisten selama lebih dari satu abad? Jawabannya ternyata ada pada sifat dan kepribadian. Nilai-nilai nggak cuma jadi pedoman organisasi, tapi juga bisa jadi cermin untuk kita, terutama generasi muda. Muhammadiyah berdiri tahun 1912 di Yogyakarta. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama sekaligus pembaharu yang berpikiran jauh ke depan. Waktu itu, kondisi umat Islam sedang lemah. Banyak yang tertinggal dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan punya pandangan berbeda. Beliau percaya Islam bukan agama yang statis. Islam itu harus hidup, harus menjadi kekuatan yang membangun, bukan hanya dikenang lewat sejarah. Dari sinilah muncul gagasan besar, Islam harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Maka berdirilah Muhammadiyah, gerakan yang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam agar terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sifat pertama Muhammadiyah adalah berlandaskan tauhid. Tauhid bukan cuma keyakinan bahwa Allah itu satu, tapi juga kesadaran bahwa seluruh hidup kita, seluruh amal kita harus tertuju hanya kepadanya. Dari sinilah Muhammadiyah menolak segala bentuk syirik, bid'ah, dan khurafat, bukan karena ingin menghakimi, tapi karena ingin menjaga kemurnian Islam. Tauhid juga bikin setiap langkah Muhammadiyah jadi tulus. Mau bikin sekolah, rumah sakit, atau bantu korban bencana, semua dilakukan lillahi ta'ala karena Allah semata. Dan itu yang membuat gerakan ini bertahan, karena pondasinya yang kuat, bukan pada orang, tapi pada iman. Sifat kedua adalah beramal nyata dan berkemajuan. Muhammadiyah nggak berhenti di ucapan. Sejak awal, gerakan ini dikenal dengan semangat Islam yang beramal. Kalau kita lihat sekarang, amal usaha Muhammadiyah udah ada di mana-mana. Ribuan sekolah, ratusan rumah sakit, panti asuhan, universitas, dan lembaga sosial di seluruh Indonesia. Tapi yang menarik, semuanya bukan cuma bangunan fisik, melainkan wujud nyata dari iman. Karena bagi Muhammadiyah, bekerja keras menolong orang lain dan mencerdaskan bangsa itu adalah bagian dari ibadah. Pelajaran buat kita, anak muda, kalau mau berjuang untuk Islam, gak cukup dengan semangat, harus lewat tindakan nyata. Jadi, belajar sungguh-sungguh, aktif di masyarakat, berinovasi itu semua bagian dari semangat berkemajuan. Sifat berikutnya adalah moderat dan terbuka terhadap ilmu. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan, Islam tidak menolak ilmu pengetahuan, justru mendorong umatnya untuk terus belajar. Karena itulah Muhammadiyah sejak dulu sangat menekankan pendidikan modern. Ilmu agama dan ilmu umum berjalan beriringan, bukan bertentangan. Itulah kenapa di sekolah dan universitas Muhammadiyah kita diajarkan untuk berpikir logis, ilmiah, tapi tetap berpegang pada nilai Islam. Muhammadiyah juga nggak takut dengan kemajuan zaman, teknologi, digitalisasi, bahkan perubahan sosial. Yang penting, semua digunakan untuk kemaslahatan, bukan kemudaratan. Inilah yang bikin Muhammadiyah selalu relevan di setiap masa. Berpijak pada Al-Quran dan Sunnah, tapi menatap masa depan dengan semangat pembaruan. Sifat keempat adalah disiplin, rasional, dan teratur. Mungkin ini salah satu hal yang paling khas dari Muhammadiyah. Semua kegiatan yang dijalankan dengan sistem yang jelas. Ada struktur, musyawarah, ada keputusan yang diambil berdasarkan data dan pertimbangan rasional.
bukan sekedar semangat, tapi juga ketertiban dan tanggung jawab. Hal ini yang bikin Muhammadiyah bisa mengelola ribuan amal usaha tanpa kehilangan arah. Karena setiap orang diajarkan untuk bekerja secara ikhlas, tapi juga profesional. Islam yang cerdas, disiplin, dan terorganisir, itu adalah Muhammadiyah. Sifat kelima, dan ini yang paling terasa di lapangan, tanggung jawab sosial dan dakwah pencerahan bagi Muhammadiyah. Dakwah bukan cuma soal ceramah di mimbar. Dakwah itu harus hadir di tengah masyarakat, menjawab persoalan nyata manusia. Karena itulah muncul lembaga-lembaga sosial seperti MTMC, Lazismu, dan banyak amal usaha yang fokus pada kemanusiaan. Saat ada bencana, Muhammadiyah hadir. Saat ada kemiskinan, Muhammadiyah bergerak. Saat pendidikan terhambat, Muhammadiyah membangun sekolah. Semua itu dilakukan bukan untuk mencari pujian, tapi untuk menebar manfaat. Inilah yang disebut dakwah pencerahan, dakwah yang membawa harapan, bukan ketakutan, yang menyatukan, bukan memecah belah. Islam yang menyejukkan, bukan menakutkan. Islam yang mendorong manusia untuk bangkit, bukan menyerah. Jadi, dari pembahasan yang tadi, kita bisa ketahui, sifat dan kepribadian Muhammadiyah ini nggak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari semangat pembaruan, dari tekad untuk menjadikan Islam benar-benar hidup dalam amal dan perbuatan. Dan nilai-nilai itu nggak cuma untuk warga Muhammadiyah, tapi juga buat siapapun yang ingin menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semesta. Sebagai mahasiswa, kita punya tanggung jawab untuk meneruskan semangat itu, menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi sesama. Karena Muhammadiyah bukan sekedar organisasi, tapi gerakan untuk memajukan umat, bangsa, dan kemanusiaan. Semoga kita bisa terus meneladani semangat itu, berlandaskan tauhid, beramal nyata, berpikir maju, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Dari Muhammadiyah untuk Indonesia dan untuk kemanusiaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.